Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Tammy Abraham berniat kembali ke Premier League dan agennya telah mendekati Manchester United untuk membuka peluang transfer di musim panas ini. Striker berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak dengan AS Roma hingga 2027, namun menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di AC Milan. Meskipun perannya terbatas, Abraham tetap mampu mencatatkan 10 gol dan 7 assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi. Sayangnya, kepindahan permanen ke Milan tampaknya tidak akan terjadi setelah klub tersebut mendatangkan Santiago Gimenez pada bursa transfer Januari. Situasi ini membuat masa depan Abraham di Italia menjadi tanda tanya. Sejumlah klub Premier League telah diberi informasi mengenai ketersediaannya menjelang jendela transfer musim panas. Salah satu klub yang telah didekati oleh pihak Abraham adalah Manchester United. Manchester United memang tengah mencari striker baru untuk memperkuat lini depan mereka. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan setan merah, termasuk Liam Delap, yang justru memilih bergabung dengan Chelsea. Kini, Abraham menjadi opsi potensial dan pihak klub telah diberitahu mengenai niat sang pemain untuk kembali ke Inggris. Namun, United tidak sendiri. Klub-klub Premier League lainnya seperti West Ham United, Everton, dan Newcastle United juga menunjukkan minat terhadap Abraham. Manchester United sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan masa depannya. Bruno Fernandes, sang kapten yang selama ini menjadi jantung permainan, tiba-tiba menjadi komoditas senilai 100 juta pound yang siap diperdagangkan. Al Hilal datang dengan tawaran menggiurkan, gaji Rp400 miliar tahun untuk Bruno Fernandes plus Rp2 triliun untuk MU. Di satu sisi, ini solusi instan masalah keuangan. Di sisi lain, ini seperti menjual jiwa tim demi sesuap nasi. Ruben Amorim, sang pelatih baru, jelas tidak senang dengan skenario ini. Baginya, Fernandes adalah fondasi proyek kebangkitannya. Tapi bisakah ia melawan keinginan pemilik baru yang lapar akan dana segar? Ruben Amorim punya mimpi besar untuk MU, tim pressing tinggi dengan Fernandes sebagai otak permainan. Sayangnya, mimpi itu kandas sebelum dimulai ketika Jim Ratcliffe memandang Fernandes sebagai aset yang harus dikorbankan. Ironisnya, justru di saat MU paling kacau, Fernandes tetap konsisten dengan 15 gol dan 12 assist musim lalu. Statistik yang luar biasa untuk pemain di tim porak-poranda. Tapi bisakah sentimentalitas mengalahkan logika bisnis? Amorim mungkin bisa mempertahankan Mainono sebagai pengganti. Tapi apakah pemain 20 tahun itu siap menjadi tulang punggung tim? Ini seperti membandingkan maestro berpengalaman dengan bakat mentah yang masih perlu diasah. Bayangkan suasana ruang ganti MU ketika Fernandes pergi. Pemain yang selalu memberikan segalanya untuk klub justru dianggap sebagai komoditas. Ini bukan sekadar transfer, tapi pengkhianatan terhadap loyalitas. Fans MU pasti tidak akan melupakan bagaimana Fernandes selalu menjadi yang terakhir meninggalkan lapangan meski tim kalah telak. Semangatnya yang menyala-nyala seringkali menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan. Tapi bisakah semangat saja cukup? Di usia 30 tahun, nilai jual Fernandes mungkin tidak akan pernah setinggi ini lagi. Ini pertaruhan besar, kehilangan pemain terbaik untuk membiayai proyek yang belum tentu berhasil. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, buka suara terkait kabar hengkangnya Bruno Fernandes ke klub Arab Saudi, Al Hilal. Menurut Amorim, Fernandes tidak akan tergoda dengan rayuan klub lain dan bertahan di MU. Selain menawarkan gaji selangit untuk Bruno Fernandes, Al Hilal juga dikabarkan akan mengajukan proposal transfer fantastis kepada Manchester United. Mereka siap menebus sang gelandang dari MU dengan bandrol 100 juta pound sterling. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, menanggapi kabar kepergian Bruno Fernandes. Meski musim ini MU nirgelar dan gagal meraih tiket ke Eropa musim depan karena finish di peringkat 15 klasemen akhir Premier League, Amorim yakin Fernandes akan tetap bertahan di Old Trafford. Menurut Tutto Atalanta, Liverpool telah masuk dalam perlombaan untuk mendapatkan gelandang tengah Ederson dan memberikan persaingan kepada klub-klub seperti Manchester United, Newcastle United dan Barcelona untuk mendapatkan jasanya. Liverpool telah bergabung dengan klub tersebut dengan memulai kontak dengan Atalanta untuk mendapatkan bintang tersebut. Walaupun Ederson tidak pernah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pergi, ia tampak tidak bersedia memperbarui kontraknya. Dengan kontrak Ederson saat ini yang berakhir pada Juni 2027, Atalanta siap untuk menjualnya musim panas ini sehingga mereka dapat memaksimalkan keuntungan darinya. Atalanta membayar Salernitana sekitar 23 juta euro untuk pemain Brasil itu pada Juli 2022 dan kemungkinan menginginkan 60 juta euro, 51 juta pound, sebagai tebusan menjelang musim depan. Ederson tampaknya terbuka untuk mengambil langkah berikutnya dalam karirnya dan menguji dirinya melawan yang terbaik, dengan Liverpool siap menawarkan hal itu. Kemampuan Ederson untuk beroperasi di berbagai peran lini tengah berarti ia bisa menjadi gelandang bertahan baru slot atau bermain sedikit lebih ke depan sebagai pemain nomor 8. Man United akan sangat kecewa melihat pemain berusia 25 tahun itu pindah ke Liverpool. Nama besar Manchester United mulai redup seiring dengan buruknya prestasi klub dalam beberapa musim terakhir.
MU kini jadi sulit merekrut pemain incarannya. Banyak yang berani menolak pinangan setan merah. Yang terbaru, MU ditolak mentah-mentah oleh pemain klub mediocre Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Pemain 27 tahun itu sebenarnya masuk radar MU untuk memperkuat daya gedor tim yang mandul musim ini. Sayangnya usaha MU memiliki Mateta kandas. Pemain 27 tahun itu diklaim jurnalis The Independent, Miguel Delaney tidak mau pindah ke Old Trafford. Mateta ingin main di Liga Champions musim depan. Mateta tidak tertarik bergabung bersama MU karena musim depan tim asuhan Ruben Amorim itu sama sekali tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa setelah finish di posisi 15 klasemen akhir Liga Inggris 2024-2025. MU juga belum bisa bergerak mendekati Palace dan Mateta saat ini. Mereka masih menunggu situasi Bruno Fernandes yang kemungkinan akan dijual ke klub Arab Saudi, Al Hilal. Spekulasi baru muncul seputar target striker Manchester United. Setan Merah dikabarkan kini beralih fokus ke Benjamin Sesko dari RB Leipzig setelah gagal mendapatkan Liam Delap. Menurut laporan Bild, manajemen MU kini mengincar Benjamin Sesko sebagai solusi. Striker muda asal Slovenia ini dinilai cocok dengan skema permainan yang diinginkan Ruben Amorim. Sesko sebenarnya sudah lama masuk dalam radar MU. Meski usianya masih muda, striker berusia 21 tahun ini sudah membuktikan kualitasnya sebagai ujung tombak RB Leipzig. Musim lalu, ia menjadi andalan di Rottenbulen dengan torehan gol yang cukup mengesankan. Ia tercatat mengemas 21 gol dan 6 assist bagi di Rottenbulen. Gaya bermainnya yang dinamis dan fisiknya yang kuat dinilai cocok dengan kebutuhan MU. Namun, jalan MU untuk mendapatkan Sesko tidak akan mudah. Pasalnya RB Leipzig berada di posisi kuat untuk menahan sang pemain. Masalah utama datang dari status kontrak pemain yang baru saja diperpanjang hingga 2028. RB Leipzig dikabarkan hanya bersedia melepas Sesko dengan harga sekitar 80 juta euro. Nilai tersebut tergolong tinggi untuk MU yang sedang mengalami keterbatasan finansial. Persaingan juga semakin ketat karena Arsenal dilaporkan ikut mengincar tanda tangan Sesko. The Gunners disebut siap bersaing ketat dengan MU untuk mendapatkan jasa striker timnas Slovenia ini. Dengan deadline transfer yang semakin dekat, MU harus bergerak cepat jika ingin mendapatkan tanda tangan pemain yang sedang naik daun ini. Manchester United menghadapi dilema besar terkait masa depan Bruno Fernandes musim panas ini. Pemain asal Portugal itu menjadi rebutan antara manajemen yang ingin menjual dan pelatih yang berusaha mempertahankannya. Klub Arab Saudi, Al Hilal, dikabarkan siap memboyong Fernandes dengan tawaran mencapai 100 juta pound, 2 triliun rupiah. Nilai transfer tersebut bisa menjadi solusi masalah keuangan MU. Amorim sendiri telah berulang kali menegaskan keinginannya mempertahankan Fernandes. Ia meyakini sang kapten adalah bagian penting dari proyek pembangunan tim baru MU. Milik baru MU, Sir Jim Ratcliffe, dikabarkan memiliki pandangan berbeda dengan Amorim. Ia dianggap lebih terbuka untuk melepas Fernandes guna mendapatkan dana segar. Sumber Daily Star mengungkapkan potensi konflik serius antara Ratcliffe dan Amorim. Sang pelatih dikabarkan akan sangat marah jika Fernandes benar-benar dijual. Ratcliffe diyakini ingin menjual Fernandes untuk mengatasi masalah keuangan klub. Sementara Amorim bersikukuh mempertahankan pemain yang kerap menjadi penyelamat timnya itu. Fernandes telah menjadi tulang punggung MU selama beberapa musim terakhir. Kepergiannya akan menjadi pukulan telak bagi rencana Amorim membangun tim baru. Di sisi lain, dana segar dari transfer Fernandes bisa digunakan untuk merekrut beberapa pemain baru. Matheus Cunha dari Wolves sudah dipastikan akan bergabung musim panas ini. Amorim jelas membutuhkan lebih banyak pemain untuk menerapkan sistem permainannya. Namun, kehilangan Fernandes mungkin bukan pengorbanan yang ingin ia lakukan. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari legenda Manchester United, Paul Scholes. Mantan gelandang setan merah itu justru menyarankan agar klubnya melepas Bruno Fernandes ke Al Hilal. Menurut Scholes, meski Fernandes sangat penting bagi MU, tawaran besar dari Al Hilal seharusnya tidak dilewatkan, terutama dalam kondisi keuangan klub yang sedang tidak ideal. Scholes juga menilai Fernandes tidak memiliki peran yang jelas dalam skema tim, sehingga lebih baik dijual sekarang. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, memberikan tanggapannya setelah Chido Obi sukses mencetak 2 gol ke gawang Hong Kong. Ia mengingatkan striker muda itu untuk tidak cepat berpuas diri. Dalam wawancaranya dengan MU TV, Amorim mengaku senang melihat Chido akhirnya mencetak gol pertamanya di level senior. Namun, ia meminta pemain muda itu untuk tetap rendah hati dan terus bekerja keras agar bisa mencetak gol di Premier League musim depan. Lebih lanjut, Amorim juga menyampaikan pesan kepada Chido dan pemain muda lainnya usai tur akhir musim ini. Ia mengapresiasi performa para pemain muda MU, tetapi menekankan bahwa mereka harus terus berusaha meningkatkan level permainan. Ruben Amorim, manajer Manchester United, dengan tegas membantah rumor kepergian Bruno Fernandes musim panas ini. Pelatih asal Portugal itu yakin sang playmaker akan tetap membela setan merah di musim depan. Amorim meyakini bahwa Bruno Fernandes memiliki komitmen tinggi untuk Manchester United. Ia percaya kecintaan sang kapten pada klub akan membuatnya tetap bertahan di Old Trafford musim depan. Amorim menegaskan bahwa Fernandes bukan tipe pemain yang mudah tergoda oleh tawaran gaji besar. Menurutnya, ambisi terbesar Bruno adalah meraih trofi bersama MU, bukan pindah ke Arab Saudi. Beredar kabar bahwa Al Hilal mulai kehilangan kesabaran. Mereka dikabarkan memberi tenggat waktu hingga awal pekan depan bagi Fernandes untuk memutuskan tetap di MU atau hijrah ke Arab Saudi.
Dengan ketegasan Amorim dan komitmen Fernandes sendiri, sepertinya Kapten MU ini akan tetap menjadi pemain kunci setan merah musim depan. Manchester United memberikan momen spesial bagi Jonny Evans dalam pertandingan terakhirnya sebagai pemain profesional, Jumat, 30 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan melawan Hong Kong itu menjadi penanda resmi pamitan Evans dari dunia sepak bola profesional. Andy Mitten, jurnalis terpercaya dan editor United We Stand, mengonfirmasi bahwa itu adalah penampilan terakhir sang bek. Evans memutuskan pensiun setelah membela Irlandia Utara dalam 107 penampilan dan mencetak 537 penampilan di level klub. Bek berusia 37 tahun ini sempat hengkang dari United pada 2014 di era Louis van Gaal, sebelum kembali ke Old Trafford setelah membela West Brom dan Leicester City. Evans adalah bagian dari generasi terakhir United yang meraih gelar Premier League di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, 2012-2013. David De Gea resmi memperpanjang kontraknya dengan Fiorentina hingga Juni 2028. Pengumuman ini disampaikan oleh klub Serie A tersebut pada 30 Mei 2025. Kontrak baru ini dilaporkan menggandakan gajinya menjadi 2,7 juta euro per musim, ditambah bonus. Meskipun kontrak awalnya memiliki opsi perpanjangan hingga Juni 2026, Fiorentina memutuskan untuk memberikan penghargaan atas performanya yang mengesankan dengan kontrak baru berdurasi lebih panjang dan gaji yang lebih tinggi. Keputusan ini juga menunjukkan kepercayaan De Gea pada proyek klub. Keputusan David De Gea untuk bertahan di Fiorentina memberikan stabilitas bagi tim, terutama setelah pelatih mereka, Raffaele Palladino, mengundurkan diri beberapa waktu sebelumnya. Prestasi terbaiknya adalah membawa tim asal Florence itu menembus partai semifinal UEFA Conference League musim ini. Penampilan apik De Gea di Fiorentina membuatnya mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk mantan rekan setimnya di Manchester United, Wayne Rooney. Rooney bahkan menilai MU bisa mempertimbangkan untuk memulangkan David De Gea. Ia menilai kiper Fiorentina itu punya penampilan yang apik dan layak untuk dipinang di musim panas nanti.